Lalu kemudian menyusul turun lagi surah Ad-Duha. Nah mulai nih, berurut sekarang turun ya. Kalau Bapak Ibu masih ingat, di awal kita belajar Sirah Nawawi, sempat kami bilang, di antara manfaat mempelajari Sirah Nawawi, kita jadi tahu sebab nuzul ayat, sebab turunnya ayat. Nah, ini kita bisa tahu nih, ternyata dari Sirah Nawawi, surah apa yang pertama turun, berapa ayat pertama gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang surah Ad-Duha, ini yang keempat turun. Surah nomor 93. Kalau tadi yang pertama 96, Al-Alaq. Kemudian 74, Al-Mudaththir. Kemudian Al-Muzammil 73. Sekarang surah nomor 93, Ad-Duha. Dan ini lengkap turun. Inilah surah pertama yang turun lengkap, semua 11 ayat. Demi waktu matahari, sepenggalan naik, misalnya di waktu duha nih. Dan demi malam, apabila telah sunyi. Maksudnya ini semua siapa yang ciptakan? Harus kalian sadari ada Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur terbit matahari pagi, terbenamnya di saat malam. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau, hai Muhammad. Jadi 6 bulan fase berhenti wahyu ini bukan kau ditinggalkan dan tidak pula benci kepadamu. Dan sungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang. Kehidupan nanti di akhirat, kalau kau jalankan agama ini, perintah ini, kau ajarkan kepada manusia, nanti di akhirat balasanmu jauh lebih baik daripada apa yang dikejar oleh manusia di dunia ini. Itu ayat 4, ayat 5, dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu. Dan hatimu akan puas dari rezeki dunia dan juga akhirat. Ayat 6-nya, bukankah dia mendapatimu sebagai orang yang yatim? Nabi SAW yatim, masih di perut ibunya. 6 bulan di perut ibunya, lalu ayahnya Abdullah meninggal. Berarti sudah yatim semasa di perut. Dan dia melindungimu, kata Allah SWT. Di ayat 7-nya, dan dia juga Allah mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Lalu dia memberikan petunjuk. Tidak tahu. Belum kenal agama ini. Tidak tahu harus berbuat apa gitu ya dalam menyembah Allah. Lalu dapat petunjuknya dengan wahyu. Ayat 8. Dan dia juga Allah mendapatimu sebagai orang yang kekurangan. Lalu dia memberimu kecukupan. Nabi SAW waktu pertama ibunya meninggal, akhirnya tinggal sama kakeknya Abdul Muttalib. Kemudian Nabi SAW numpang selama 2 tahun. Lalu kemudian tinggal setelah itu, dari 6 tahun sampai 8 tahun. Namun 8 tahun, lalu tinggal sama pamannya Abu Talib dan juga dalam kondisi miskin. Hanya membuat Nabi SAW harus bekerja jadi pengembala kambing. Sudah kita jelaskan ya. Dari umur 8 sampai umur 25. Dari riwayat lain mengatakan sampai 21. Setelah itu baru beliau masuk ke bisnis. Dan akhirnya berkenalan sama Khadijah dan terus proses pernikahan. Dan sampai dinobatkan jadi Nabi gitu ya. Kemudian sebab itu, kata Allah Subhanahu Wa Taala di ayat 9-nya, terhadap anak yatim jangan kamu berlaku sewenang-wenang. Bantu, karena kau dulu yatim, kau tahu tuh susahnya bagaimana orang tidak punya ayah. Nah, ayo, bantu. Ayat 10-nya, dan terhadap orang yang minta-minta, jangan kamu menghardiknya. Ya, berikan kepada mereka. Dan ayat 11-nya, dan terhadap nikmat Tuhan, maka hendaklah kamu syiarkan atau sampaikan. Di sini ada satu informasi di dalam Quran terjemahan. Ketika turun wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, atau pas terhenti, ya, sementara waktu, orang-orang musyrik mengatakan, Tuhan Muhammad telah meninggalkannya dan benci kepadanya. Maka turunlah ayat itu untuk membantah perkataan orang-orang musyrik tadi.